DPR harus membuka kepada publik siapa penulis naskah akademik dan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila. Pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ditunda oleh pemerintah. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menampung masukan yang lebih banyak dari masyarakat. Setelah membaca dengan seksama naskah akademik dan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila, kontroversial RUU yang diusulkan oleh DPR ini bersumber dari naskah akademik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan cenderung memanipulasi fakta sejarah. Naskah akademik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah merupakan perintah dari pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Berikut ini adalah catatan saya tentang kekeliruan naskah akademik dan draft RUU Haluan Ideologi Pancasila. Yang pertama, pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diklaim sebagai dasar penyusunan falsafah negara yang diterima secara aklamasi oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Klaim itu tidak benar. Sebagaimana catatan sejarah, pidato tanggal 1 Juni 1945 adalah usulan pribadi Soekarno, bukan ketetapan BUPK. Soekarno sendiri menyatakan dalam transkrip pidatonya, kata Soekarno, "Saudara-saudara, negara telah saya usulkan 5 bilangannya." Pada kalimat yang lain, Soekarno juga mengulangi lagi, prinsip seperti yang saya usulkan kepada saudara-saudara ini adalah prinsip untuk Indonesia merdeka yang abadi. Dari catatan sejarah lahirnya Pancasila juga sangat jelas bahwa setelah Soekarno dan tokoh-tokoh pendiri bangsa lainnya menyampaikan usulan, BPUPK mengeluarkan keputusan pada tanggal 22 Juni 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta, dan seterusnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Pancasila ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Pancasila yang termaktub di dalam Preamble Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah bagian pidato Soekarno tentang ketuhanan yang berkebudayaan dipenggal secara serampangan untuk dijadikan rujukan oleh penulis naskah akademik. Pada halaman 4 naskah akademik tertulis, prinsip Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Pidato Soekarno tersebut masih ada sambungannya, dan jika disatukan maknanya akan berbeda. Soekarno pada ujung paragraf pidatonya menyampaikan, "Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berazaskan ketuhanan Yang Maha Esa." Perhatikan dengan seksama sambungan kalimat Soekarno itu. Soekarno menyebut dengan tegas bahwa ketuhanan Yang Maha Esa adalah azas negara Indonesia merdeka. Yang ketiga adalah penulis naskah akademik RUU Haluan Ideologi Pancasila juga mengarahkan bahwa makna dari terminologi ketuhanan yang berkebudayaan yang disampaikan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 adalah bangsa Indonesia dalam beragama tidak boleh egois. Untuk mendukung pemaknaan itu, penulis naskah akademik yang ada dalam halaman 23 juga mengutip pidato Soekarno yang selengkapnya berbunyi, "Pada prinsipnya, segenap rakyat hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egois beragama." Lagi-lagi kutipan ini tidak utuh, serupa dengan mengutip bagian pidato Soekarno ketika menjelaskan terminologi ketuhanan yang berkebudayaan. Kata Soekarno di ujung paragraf pidatonya, yaitu, "Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan." Maka negara yang bertuhan yang disampaikan
Soekarno terdapat pada kalimat sebelumnya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip ketuhanan adalah yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Pidato Soekarno pada bagian ini sebenarnya sangat jelas bahwa beliau menginginkan negara merdeka yang akan didirikan adalah negara yang bangsanya beragama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Di tangan penulis naskah akademik, karena pidato Soekarno tidak dikutip secara utuh, diksi tidak egoisme beragama bisa bermakna lain, misalnya agama itu sama. Jika memang benar itu maksudnya, bagi sebagian besar umat beragama, terutama umat Islam, pikiran ini sangat tidak pantas. Semua agama yang diakui negara pasti tidak sama dalam pandangan para pemeluknya masing-masing. Bagi pemeluk Islam sudah jelas panduannya di dalam surat Al-Kafirun ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Poin yang keempat adalah berangkat dari naskah akademik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila kemudian memuat materi yang bertentangan dengan konstitusi. Di dalam konstitusi tertulis jelas bahwa dasar negara yang disepakati oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah Pancasila, bukan Pancasila yang diperas menjadi Trisila dan Ekasila sebagaimana yang termuat dalam pasal 7 ayat 3 rancangan undang-undang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bertepatan dengan hari disetujuinya konsep pembukaan dan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPK, saya menghimbau DPR sebagai inisiator RUU HIP untuk membuka kepada publik siapa saja yang menjadi penulis naskah akademik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan cenderung manipulatif tersebut. Dengan dibukanya informasi penting ini akan membantu kita membuka kotak Pandora RUU yang kontroversial yang jika pembahasannya diteruskan dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.